Emang lucu ya di kasusnya Nikita Mirzani, kan katanya pemerasan, tapi langsung nggak jadi kenain dengan pasal 368 KUHP. Padahal teman-teman, kalau dibaca-baca yang benar ya, pasal itu tuh buat yang maksa pakai kekerasan atau ancaman nyata. Kayak begal atau rampok gitu loh. Sementara kalau ancamannya itu soal membongkar aib atau rahasia ya. Nah, itu emang lebih cocok masuk pasal 369 ayat 1 KUHP. Tapi ya penyidik kadang kayak buru-buru ngecas tanpa mikir harusnya pas atau tidak. Hukum tuh kayak power bank teman-teman. Kalau kita asal colok ke port yang salah ya bisa nggak bakal ngisi baterainya ya. Bahkan bisa rusak sistemnya, sama kayak pasal. Kalau dipasangin ke kasus yang nggak nyambung ya hasilnya bisa ngawur. Makanya penting untuk kita paham dulu harusnya ya, baru tentukan colokan hukumnya. Nah, ngomong-ngomong soal power bank, ini yang sering banget saya pakai buat jalan-jalan atau bahkan untuk scroll-scroll TikTok ya. Atau mungkin untuk live streaming, tahan lama, gak gampang panas, dan ukurannya pas di tas. Jadi saya taruh di keranjang kuning buat yang butuh. Ini bukan endorse, ini beneran saya pakai sendiri. Kesempatan ini saya sengaja bawa dokumen, adalah dokumen apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum kemarin di persidangan. Dokumen ini sangat penting saya sampaikan supaya tidak ada lagi masyarakat yang tersesat akibat adanya ulah oknum-oknum yang sok mengerti ilmu hukum. Kasihan masyarakat. Oleh karena itu, hukum itu harus didasarkan kepada data dan bukti. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan bahwa perkara ini berawal adanya laporan polisi dugaan tindak pidana pemerasan yang disangkakan kepada Nikita Mirzani. Proses berjalan berdasarkan laporan polisi, masuk penyidikan, masuk penetapan tersangka, dan ditahan. Semuanya pasalnya 368 KUH pidana tentang pemerasan. Selanjutnya kemarin, secara tegas, jaksa penuntut umum menyatakan adanya 3 dakwaan dan salah satunya pasal 369, di mana pasal 369 menghapus pasal 368 tentang pemerasan. Yang ada 369 KUH pidana tentang pencemaran nama baik. Oleh karena itu, supaya apa yang saya sampaikan berdasarkan data, berdasarkan bukti yuridis, silakan Anda lihat. Ini dakwaan pertama ke-1. Anda bisa lihat yang di sini. Ya. Di sini Anda bisa lihat. Oke. Dari 3 ini clear. Jelas secara yuridis, bukti berdasarkan bukti data dakwaan, tidak ada satupun pasal pemerasan yang didakwakan. Jadi karena sudah di pengadilan namanya dakwa, yang didakwakan kepada Nikita Mirzani. Sedangkan pada proses penyidikan, pada proses penetapan Nikita tersangka, pada proses Nikita ditahan, baik pada tingkat pertama penahanan oleh kepolisian, penahanan perpanjangan 40 hari oleh kejaksaan, semuanya adalah pasal 368